Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rian Udaya dari kelas 11 TKJ. Saya ingin praktek tentang Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Perkembangan zaman mempengaruhi faktor kehidupan manusia di dunia. Komunikasi menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan tanpa komunikasi akan menimbulkan lingkungan yang terisolasi. Apabila seorang manusia terisolasi, maka manusia tersebut tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Komunikasi tidak hanya mengandalkan ucapan saja, tetapi komunikasi dapat melakukan bentuk tulisan, gambar, isyarat, simbol, dan lain sebagainya. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi di mana seorang komunikator bertugas menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada komunikan. Tujuan dari komunikasi adalah menstimulus komunikan dan mendapatkan umpan balik dari dari komunikan. Adapun unsur dalam komunikan adalah komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. B. Cara informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain IEE. IEE adalah organisasi nirlaba nasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebelumnya IEE merupakan kepanjangan Institute of Electric and Electronics Engineers, namun berkembangnya cakupan di bidang ilmu aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektronan dianggap tidak relevan lagi, sehingga di IEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi selain sebuah nama yang dieja sebagai AAA. ANSI American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan memperkenalkan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri anggota sektor usaha, pemerintah, dan berhubungan dengan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar ANSI jaringan. Selain banyak hal, ANSI adalah anggota IEC dan ISO. TIE, Asosiasi Industri Telekomunikasi. TIE adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronik IAI. TI dikenal terbaik mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel terkoordinasi sehingga mampu mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas, memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. Contoh standar dari TIA atau IAE: standar TIA 568 IB 4, ICMA, European Computer Manufacturers Association, sebelum dikenal sebagai ECMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar sistem teknologi dan informasi. ECMA International adalah lembaga yang mengeluarkan dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengolah JavaScript. 5. ITUR, International Telecommunication Union Radio Communication Sector, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio RF di seluruh penjuru dunia. The United Nations PBB menugaskan kepada International Telecommunication Union Radio Communication Sector ini untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. 6. Federal Communication Commission FCC. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun
ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai telekomunikasi tentu saja ikut wewenang di FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. 7. ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi Internasional. Organizing for Standardization adalah penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya singkatan dari nama lembaga tersebut IOS, bukan ISO, tapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani sos berarti sama, equal. Penggunaan ini dapat lihat kata insomterik, insonomi. 8. IETF. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan menetapkan protokol standar yang digunakan di internet. Internet Engineering Task Force, disingkat IETF, merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh ISG, Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas mempelajari masalah-masalah yang teknik terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IEB, Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja disebut working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti hanya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Kebijakan protokol cost quality yang diusulkan sebagai IETF untuk menghubungkan kebijakan cost dan jaringan. 9. World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium (WCGC) merupakan sebuah lembaga konsorsium yang membuat dan terus berobservasi dalam mengembangkan teknologi web. Web mencakup XML, HTML, dan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan dalam dunia web. Mereka juga selalu mengeluarkan aturan dan standar supaya siapapun mengimplementasikan selalu memperhatikan berbagai aspek yang vital seperti kecocokan dan perangkat browser, pengakses, pembaca, hingga membuat sebuah web yang dapat berjalan bertahun-tahun. Perubahannya mudah. Walaupun W3C bukan satu-satunya standar dalam pembuatan web, namun W3C merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia web. Selain mengeluarkan standar yang mudah dimengerti, ternyata lembaga ini pun mengeluarkan artikel dan tutorial yang mendukung teknologi yang diobservernya itu, bahkan untuk mengecek kehandalan desain kita. W3C mengeluarkan beberapa macam validator. World Wide Web Consortium W3C adalah suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar World Wide Web. Spesifikasi teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL, Uniform Resource Locator, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTML Hypertext Markup Language dikembangkan diatur oleh badan ini. Standar W3C Consortium World Wide Web, XML, CGI, CSS, HTML5, dan lain-lain. B. Cari informasi 7 buah layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer. Contoh protokol dan menggunakan protokol ke-7 lapisan di bawah ini antara lain: physical layer, lapisan ke-1, dan model OSI terakhir yang paling utama, physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenal berbagai sebuah NIC, Network Interface Card,
dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Data link layer, lapisan kedua. Pada data layer memiliki tugas untuk setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, sepertinya halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan sub, router, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802 dan dapat membagi tingkatan menjadi level 2 level, yaitu lapisan media access control max dan lapisan logical link control LLC. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header paket yang berisi informasi internet protokol, baik mengirim atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan metode router dan switch pada layer ketiga. Transport layer keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk membaca data paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sebagai hingga nantinya dapat disusun kembali sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Session layer, lapisan kelima. Session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dikembangkan. Contoh protokol berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTV, dan lain-lain. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini dapat data juga terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MEM, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Application layer, lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.